Dia juga manusia biasa, dia bisa menjadi pria atau wanita. Sebelum videonya berlanjut, silahkan teman-teman tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar kamu di bawah. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua. God bless you. Shalom, salam hikmat tetap jadi berkat. Bagaimana kabarmu teman-teman? Saya harap semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Dan masih dalam kondisi pandemi, tetap jaga kesehatan kita semua ya. Baik, dalam kesempatan kali ini teman-teman, saya akan membahas satu video yang dimana mungkin pada beberapa bulan yang lalu sempat viral juga, bahwa gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin teman-teman tidak asing bagi teman-teman yang suka main sosial media dan juga nge-YouTube. Banyak sekali melihat Kristober Kristen waktu itu membahas tentang gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini. Nah, teman-teman, gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini kemarin meluncurkan lagu yang judulnya adalah Alkitab Jadi Penghalang Orang. Alkitab Jadi Penghalang Orang, dan saya juga ada bahas pada channel YouTube saya, teman-teman boleh cek videonya. Dan saya melihat bahwa mereka mungkin sudah menghapus pada lagu itu, Alkitab Jadi Penghalang Orang sudah dihapus karena memang ada kesalahan banyak dan mungkin di-report oleh banyak orang. Nah, kemudian saya melihat mereka merilis lagi satu lagu yang menurut saya ya sebagai orang yang belajar, lagu ini judulnya Inkarnasi Tuhan. Nah, teman-teman, dalam Inkarnasi Tuhan, liriknya bagus seperti yang biasa saya sampaikan. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini mengutamakan visual, multimedia, grafik yang bagus, cantik, sound yang mantep, sehingga orang banyak sekali tertipu, khususnya anak-anak Tuhan. Dia pikir ini channel rohani, dia pikir ini channel ya sangat gerejawi sekali, tapi ternyata di dalamnya ini penuh dengan kesesatan. Wow, apakah betul ini betul-betul sesat? Kenapa Jeki berani mengatakan itu? Teman-teman, kasihlah nama Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal sebenarnya menjadi basic kekristenan yang tidak boleh kita lupa. Alkitab adalah firman Allah, Yesus Kristus adalah finalitas keselamatan umat manusia, dan Allah Tritunggal. Tiga hal itu saja kita pahami dalam gereja-gereja mula-mula, dan sampai saat ini hal itu dipertahankan. Dan ketiga hal ini sama-sama tidak dimiliki dan tidak dalam rumusan dari gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini, karena mereka semua melenceng jauh dari hal itu. Nah, maka teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekaligus saya mempromosikan untuk orang-orang percaya tidak tergoda dan tidak terpengaruh dengan channel-channel seperti ini. Karena seperti yang selalu saya katakan, mereka memiliki penampilan yang bagus, memiliki grafik, memiliki teknologi yang bagus untuk mempromosikan video-video mereka. Tapi sebenarnya ada kesalahan yang fatal. Mereka tidak percaya Yesus adalah satu-satunya keselamatan. Mereka juga tidak percaya bahwa Alkitab adalah satu-satunya firman Allah, dan mereka juga tidak percaya Allah Tritunggal sesuai dari rumusan bapak-bapak gereja, yang dimana Allah menyatakan semua dirinya kepada manusia. Nah, teman-teman, lagu berikut ini judulnya Inkarnasi Tuhan. Silakan teman-teman perhatikan lagunya berikut ini. Bagi manusia, Tuhan roh yang tak berwujud, karena tiga tahap karyanya di bumi: penciptaan, penebusan, penghancuran. Dia muncul untuk bekerja pada waktu yang berbeda. Pertama dia datang di zaman penebusan dalam satu keluarga Yahudi. Tentunya Tuhan memakai tubuh inkarnasinya sebagai korban penghapus dosa. Jadi kaum Yahudi di zaman anugerah yang pertama kali melihat Tuhan, itu pertama kali dia jadi daging, bekerja dalam rupa manusia. Karya zaman kerajaan ialah karya penaklukan. Tuhan jadi daging lagi, menggembalakan. Di dua karya terakhir, dia bukan lagi roh, tapi roh yang sudah menjadi daging. Oleh sebab itu di mata manusia, Tuhan jadi manusia biasa lagi, dan terlihat sebagai pria dan wanita. Hal ini
Mungkin memang agak lucu ya bagi teman-teman yang mungkin ngerti bikin lagu, ngerti musik, pasti merasa ada kecanggungan di sana. Nah, teman-teman, sebenarnya banyak sekali problemnya. Cuman saya hanya mengambil 2 saja, dan 2 ini akan menjadi pembahasan kita mengenai lagu ini. Yang pertama adalah, akankah Roh Kudus datang? Kalau dulu Yesus Kristus dikatakan dalam karya penebusan, dan sekarang ada Yesus lagi yang muncul. Artinya Roh Kudus itu dia datang lagi bukan dalam bentuk roh, tapi dalam bentuk manusia lagi, dalam perempuan. Dan dari mana kita tahu bahwa ajaran ini salah? Tapi kalau dirangkum, dimuat seperti lagu yang menarik, lagu yang bagus, banyak anak-anak Tuhan yang tergoda dan tertipu. Mungkin next time saya akan buat live supaya saya mendengar dari pendapat teman-teman sekalian dan para Kristuber yang lain, mungkin jika mereka mau masuk untuk kita bahas hal ini sama-sama. Paling tidak ada 2 persoalan yang akan saya bahas, teman-teman. Yang pertama adalah, apa sih fungsi daripada Roh Kudus itu sendiri? Paling tidak kita dapat dalam 2 Korintus 1 ayat 12 berkata bahwa mematraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus itu di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi Roh Kudus Allah sudah diberikan kepada setiap orang yang percaya di dalam hati sebagai materai tanda bahwa kita percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus tidak akan mungkin lagi datang dalam rupa manusia sebab dia diberi kepada orang percaya yang percaya kepada Yesus Kristus. Itu fungsinya. Nah, oleh karena itu Roh Kudus sudah diutus dan hadir dalam kehidupan orang percaya. Dalam 1 Petrus ayat yang ke-12, kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang. Kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Nah, salah satu ungkapan dalam 1 Petrus ini adalah bahwa Roh Kudus sudah diberikan, dan Roh Kudus tidak akan mungkin menyampaikan, dia menghidupkan Injil yang lain. Tidak mungkin. Injil adalah kabar baik, maka Roh Kudus di sana hanya sebagai proklamator. Dia hanya sebagai orang yang mempertahankan pribadi yang terus membarakan pemberitaan Injil di dalam hati pemberita dan yang menerima pemberitaan. Dan pesannya tidak lain tidak bukan hanyalah Yesus Kristus. Maka dia tidak akan mungkin datang dalam rupa manusia dengan problem-problem yang nanti akan muncul setelah ini, kita akan tahu. Oleh karena itu, ketika dia datang lagi dalam rupa manusia, dan kita tadi katakan bahwa dia menyampaikan suatu Injil, dia menyampaikan bahwa Injil yang sama, kabar baik yang sama, the good spell yang sama, yakni Yesus Kristus, firman Allah yang menjadi manusia, menebus kita, sehingga melalui tubuhnya yang suci, yang kudus, kita semua dimateraikan. Nah, maka kalau Roh Kudus itu datang lagi, apa yang dia sampaikan tentu ini adalah Injil yang lain kalaupun itu terjadi. Bahwa Galatia 1 ayat 6 berkata, "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain." Ada problem dalam Galatia bahwa ada pengajar-pengajar yang memberitakan tentang kabar baik tentang Yesus Kristus dengan cara yang salah, metode yang salah, dan dengan syarat-syarat tertentu. Maka Rasul Paulus sedikit jengkel dan marah kepada jemaat di Galatia. Kemudian yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Maksudnya adalah memutarbalikkan Injil daripada Kristus. Contoh kasus, keselamatan hanyalah kasih karunia karena iman. Tapi ada orang yang membuat bahwa keselamatan itu bersyarat, keselamatan harus ini, harus itu. Nah, oleh karena itu, ayat ke-8 berkata, "Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga memberitakan kepada kamu suatu Injil yang lain, yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia." Injil yang apa? Kabar baik tentang apa? Yesus Kristus sudah datang menebus dosa, menyediakan keselamatan. Dan kalau ada Roh Kudus datang lagi dalam rupa manusia lagi, ini Injil yang lain, terkutuklah dia. Bahkan malaikat sekalipun, terkutuklah dia. Jawabannya jelas tidak mungkin. Roh Kudus itu datang lagi dalam rupa manusia. Apalagi dikatakan dalam rupa pria dan wanita. Apa kepentingan Roh Kudus itu datang lagi, teman-teman? Mau ngapain? Apa yang mau dia beritakan? Apa yang mau dia sampaikan? Sebab Yesus datang untuk menjadi korban. Tujuan dari firman yang datang menjadi manusia satu-satunya, tidak ada yang lain, yakni hanya menjadikan tubuhnya
yang tanpa cacat dosa, yakni tubuh kealahannya sebagai korban penghapus dosa, dan dia dikatakan di kayu salib, sudah selesai. Jadi yang satu lagi ini datang mau ngapain lagi? Ya kan? Dia mau ngapain lagi? Jadi tidak mungkin, teman-teman. Kemudian kedatangan Yesus sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi. Dan nubuat itu terjadi semuanya dalam Yesaya 6 ayat 9 contohnya. Seorang bayi telah lahir untuk kita dan lain hal sebagainya. Raja damai, Bapa yang perkasa, Raja damai, seperti itu. Dan itu semua sudah terjadi, sudah dinubuatkan dan betul-betul terjadi dalam kehidupan Yesus. Dan siapa ini Roh Kudus yang datang dalam rupa manusia, perempuan dan wanita? Siapa yang datang? Dan kemudian apakah sudah dinubuatkan? Kalau tidak dinubuatkan dan ujuk-ujuk datang, jelas ini adalah Injil yang lain. Dan ini salah, teman-teman. Nah, kita harus berani tegas dan kita berdiri pada dasar kebenaran. Tidak mungkin dia datang dalam rupa manusia lagi. Apa tujuannya? Tidak ada tujuan apa-apa dan tidak pernah dinubuatkan. Nubuatan terakhir yang paling tidak kita tahu dari Yesus Kristus, dia akan datang lagi, dan itulah akhir dari semua zaman. Dia akan menjemput kita, orang-orang salehnya, dan tidak ada yang lain yang datang nanti selain daripada dia. Dan pesan itu dijaga oleh Roh Kudus di dalam hati setiap orang percaya, sehingga kita setia sampai akhir mengikut Tuhan Yesus. Maka teman-teman, yang terakhir adalah selama dia ada di dunia, tentu akan dicatat kisah dan perkataannya. Maka sekali lagi akan muncul Injil yang lain, yaitu perkataan Roh Kudus. Allah Roh Kudus yang datang dalam rupa manusia. Karena dia datang dalam rupa manusia, problemnya adalah setiap perkataannya juga akan dicatat, juga akan dilestarikan, akan dibukukan. Nah, inilah gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini. Terus mereka memiliki buku-buku yang lain, kitab-kitab yang lain, yakni perkataan-perkataan katanya Allah yang datang sekali lagi dalam rupa perempuan. Kitab-kitab mereka banyak. Jadi mereka bukan hanya oleh Alkitab, bukan sola scriptura. Mereka banyak sekali punya kitab-kitabnya. Ini jelas salah dan ini bertentangan dengan kebenaran iman Kristen. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini adalah bidat atau ajaran yang salah atau sesat yang ada di dalam dunia kekristenan. Tidak semua salib adalah tentang pemberitaan Kristus. Kita lihat samping kiri dan kanan Yesus ketika Yesus disalibkan. Salibnya boleh sama, tetapi orang yang terpaku di sana, orang yang tergantung di sana berbeda. Yesus tidak punya salah, tidak punya dosa, tidak punya apa-apa, tapi dia disalibkan karena kasih, karena memang dia harus melalui itu sehingga saya dan teman-teman diselamatkan. Tapi ada yang sungguh-sungguh memang dia orang berdosa, disalibkan juga. Maka simbol salib yang mana kita yakini sebagai orang percaya? Bukan hanya sekedar salib biasa, tapi salib yang dimana Yesus Kristus telah mati menebus kita semua. Nah, maka jangan percaya dengan gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini, teman-teman. God bless you. Tuhan Yesus memberkati kamu ya. Bye-bye. Silahkan teman-teman tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar kamu di bawah. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua. God bless you.